Hai Kevin. Halo Puri. Jakarta ini sekarang sudah masuk ke masa transisi atau PSBB masa transisi. Daerah ini juga menyusul, mempersiapkan apa yang disebut kelaziman baru. Dari kacamata Kevin sendiri sebagai entrepreneur, gimana sih cara pandang Kevin melihat pengaruh pandemi COVID-19 ke Indonesia? Nah, kalau pertanyaan ini sih saya ada dua pandangan ya, kalau boleh ya. Pandangannya as a entrepreneur, menurut saya ya ini angin segar atau berita baik ya untuk kami yang menjalankan usaha. Karena ini arti roda perekonomian mulai bergerak kembali. Tapi sebagai individu atau warga negara, saya rasa keputusan ini harus diperhatikan atau dijaga, dikawal secara baik ya. Karena memang selama ini kan tantangannya disiplin. Gitu. Saya melihat memang kurvanya kan memang belum melandai dan masih ada kasus-kasus baru setiap harinya gitu. Jadi saya rasa harus diimbangi antara stimulus ekonomi sama tetap jaga jarak. Ya, menarik banget kalau dengar jawabannya Kevin, ada plusnya tapi juga ada kekhawatirannya gitu ya. Tapi kalau melihat perilaku masyarakat kita sekarang ini, sudah siap nggak sih kita dengan apa yang disebut kelaziman baru? Tergantung ya masyarakat yang istilahnya belah mana. Kalau di masyarakat bisa dibilang bisnis startup, saya rasa sih kami sudah siap. Karena memang kami 3 bulan terakhir kerja dari rumah. Dan kalau dari company kami juga semua orang sangat menjaga diri, sangat berhati-hati. Tapi yang ketika saya berbeda banget ketika saya sedang di jalan. Kebetulan saya juga berkesempatan masuk ke daerah-daerah yang dimana saya belum pernah, dan itu masih banyak masyarakat yang belum pakai masker dan masih banyak juga masyarakat yang belum jaga jarak. Jadi saya rasa tetap perlu ada semacam kayak awareness yang tinggi, lalu tindakan disiplin yang tinggi untuk masyarakat secara keseluruhan. Kalau kita ke belakang sebentar ya, melihat awal dibuatnya gerakan masker untuk Indonesia, sebenarnya apa yang memantik Kevin dan bersama inisiator lain memulai gerakan ini? Yang memulai karena memang lucunya ya, yang memulai itu karena bosan. Justru sebenarnya tarikan awalnya bosan. Kita, maksudnya waktu itu kami udah sebulan ya, sebulanan lah ya di rumah, bosan banget dan satu bosan dan marah. Ya marah dalam arti ya karena virus kita di rumah dan ya karena virus segala sesuatu itu berdampak ke usaha kita, kegiatan kita, ya even kondisi keluarga, rumah semua berdampak lah gitu. Perubahan ini kan drastis ya buat saya pribadi. Jadi waktu itu bosan dan marah, aduh apa yang kita bisa kontribusi ya untuk menahan laju penyebaran. Singkat cerita, simple, akhirnya ada satu video yang menurut saya tuh bagus banget dan inspiratif banget. Video ini dari Cekoslovakia, sebuah negara di Eropa, yang dimana di video itu menerangkan bahwa ada gerakan mask for all atau bahasa Indonesia itu masker untuk semua, yang dimana dalam 3 hari seluruh warga di Cekoslovakia punya dan pakai masker. Akibatnya apa? Akibatnya adalah Cekoslovakia salah satu negara yang penyebaran sangat rendah. So, simple questions, apa yang kita bisa kontribusi agar masyarakat lebih aware dan semuanya pakai masker gitu. Karena yang saya takutkan adalah laju penyembuhan lebih cepat. Laju penyembuhan lebih cepat daripada laju penyebaran. Ketika itu terjadi, berarti jumlah kamar di rumah sakit tidak akan cukup. Jumlah tenaga medis di Indonesia tidak akan cukup. Jumlah alat kesehatan seperti ventilator tidak akan cukup. Nah, itu yang menurut saya paling mengerikan ya. Karena artinya infrastruktur kesehatan kita akan kolaps. Nah, jadi apa sih yang kita bisa kontribut? Yuk. Jadi idenya ini simple. Bagaimana kita bisa mengumpulkan dan membagikan masker gratis sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat-singkatnya. Nah sekarang kita lihat gerakan itu sendiri. Ini kan sistemnya adalah beli 1, dengan beli 1 donasi 3 kepada yang membutuhkan. Kurang lebih begitu sistemnya. Nah gimana cara Kevin dan teman-teman memilih kelompok yang tepat untuk mendapatkan donasi?
Nah ini juga, jadi karena kami dan teman-teman sebenarnya kan anak-anak digital lah ya, anak-anak startup. Entrepreneur ya. Jadi kami tidak punya, harus jujur ya, tidak punya background sosial sama sekali. Nah, jadi kami sebagai anak-anak digital atau startup istilah kerennya, kami nggak ada background sosial sama sekali dan kami nggak ada potongan istilahnya meminta donasi. Jadi kami rasa kalau kami meminta donasi ini nggak akan bisa besar lah, nggak akan bisa berdampak besar. Oleh karena itu dengan kita baca tren bahwa e-commerce naik selama hashtag di rumah aja, kenapa nggak kita bikin program yang membeli dalam waktu bersamaan mendonasi. Akhirnya kami memilih jalur kolaborasi. Makanya masker yang bisa dibeli adalah hasil kolaborasi dengan seniman asli Indonesia dan UMKM lokal Indonesia juga, gitu. Dimana hasilnya keren, tapi dalam waktu bersamaan masyarakat bisa berdonasi. Ya. Ini kan dari kolaborasi dengan pembuat, artinya semua yang punya niat baik. Tapi ketika memilih kelompok sasaran, ini kan seringkali siapa yang dikasih gratis belum tentu lo mau pakai. Nah, jadi gimana nih pemilihannya? Satu, kedua memastikan bahwa donasi ini benar-benar dipakai. Gitu. Ya. Nah, kalau target penerima donasi, memang kami fokuskan ke masyarakat yang status ekonominya C dan D. Good questions, di mana itu juga kami tanyakan di awal. Aduh, bagaimana kami bisa menyasar dengan tepat? Akhirnya kami kenal diri sendiri bahwa kami bukan orang sosial dan kami nggak mungkin juga keluar dari rumah dan menyalurkan satu-satu. Akhirnya kami dengan semangat yang sama, gotong royong, semangat kolaborasi lagi, kami memilih 8 yayasan atau institusi yang kami ajak kolaborasi atau kerjasama untuk menyalurkan. Kevin, tadi kan juga disebutkan bahwa ada teman-teman dari merek lokal, kemudian seniman yang ikut terlibat di gerakan ini. Menurut Kevin sendiri, kenapa mereka mau terlibat? Jujur aja, waktu kami kontak mereka sih tidak ada hambatan sama sekali ya. Dan saya ingat waktu itu kami belum launching gitu, dan kami nggak punya nama. Tapi 6 seniman dan 6 merek lokal yang pertama kami kontak itu langsung say yes. Mereka merasakan hal yang sama. Dan semangat mereka juga sama. Apa yang mereka bisa kontribusi di rumah aja, dalam artian ini juga lewat karya mereka, tapi berdampak ke orang banyak dalam melawan virus corona ini. I think kebetulan kita share the same spirit. Tapi saya penasaran sejauh apa nih pandemi COVID-19 memukul usahanya Kevin sendiri. Nggak usah jawab sekarang, nanti setelah yang ini tetap di Bicara Indonesia.